kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara ya, yang menjadi kekuatan kita. Suatu kali saya bertemu dengan saudara kita, dan banyak, mungkin bukan hanya satu orang, dua orang, bahwa kebutuhan kita akan firman Tuhan, kebutuhan kita tentang jiwa kita, tentang Tuhan Yesus itu sangat kompleks dan luas. Nah, hanya Tuhan sebenarnya yang bisa memuaskan hidup kita. Tetapi banyak orang hanya mengandalkan ibadah minggu, banyak orang hanya mengandalkan komsel, banyak orang hanya mengandalkan doa pagi untuk mendapatkan makanan rohani, makanan jiwani yang sehat di dalam hidup kita. Sebenarnya sangat kurang, Bapak Ibu Saudara. Sangat kurang. Setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, Bapak Ibu Saudara, rohani kita, jiwa kita perlu disegarkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak sekali kita tidak terlatih untuk kita menyerap makanan rohani kita sendiri. Bahkan bukan hanya kita, karena kita tidak terlatih, karena kita tidak membiasakan diri, sehingga kita tidak bisa melatih orang dan membiasakan diri bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memuaskan kerohanian kita. Kita belajar lewat YouTube, kita belajar baik, sangat baik itu semua. Tetapi Tuhan bisa berbicara sendiri kepada kita, menuntun langkah kita, menunjukkan apa yang harus kita kerjakan kepada hari-hari, kepada pekerjaan, kepada kuliah, kepada keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang baru terima Tuhan Yesus, kehausan dan kelaparan itu merupakan cinta pertamanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan banyak bicara kepada orang baru itu melalui firman dan kebenarannya. Kita harus mengingat hal itu. Dan kadangkala kita meninggalkan hal-hal seperti itu. Karena kita hidup dengan logika kita, hidup dengan pengetahuan baik dan jahat yang diukur di dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mengingat betul bahwa firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi dasar hidup kita, dan kita harus kembali melatih hidup kita ke sana lagi. Mungkin Anda sudah meninggalkan sekian tahun dan hanya mengandalkan seperti yang saya katakan tadi, mungkin Anda hanya mengandalkan sharing. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama, karena kita adalah murid Kristus, ya. Murid seharusnya suka belajar, suka diajar, dan suka mengerjakan PR-PR, itu murid. Nah, kita mau merenungkan bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Oh, sorry kok malah nama saya. Ya. Mari kita buka Markus 6 ayat 30. Bapak Ibu Saudara, karena tadi saya katakan demikian, mari buka Alkitab baik-baik dan menyimak baik-baik. Ya. Judulnya adalah tiga ciri murid Kristus. Markus 6 ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua mereka kerjakan dan ajarkan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengandung
satu pengertian, pemahaman yang dalam. Yang dulu saya baca berkali-kali, tidak mengerti, saudara-saudara, ya hanya mengerti bahwa seorang murid berkumpul dengan gurunya hal wajar. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalamnya sangat dalam, sedalam Samudra Atlantik, ya setinggi, lebih tinggi dari planet-planet yang ada, Bapak Ibu Saudara, tata surya, dan seluas bumi, keluar bumi sana, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan firman-Nya selalu baru setiap pagi. Nah, mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, bahwa adakah kita memiliki 3 ciri ini, gitu. Kalau kita belum memiliki 3 ciri ini, sementara kita hidup di lingkungan GKKD yang pemuridannya adalah kuat, pemuridannya adalah menjadi dasar di mana orang-orang itu dibangun kehidupannya dengan Tuhan, dan mari kita melihatnya, Bapak Ibu Saudara, ya, ada 3 hal yang Bapak Ibu Saudara perlu dapatkan di ayat ini, ya, yaitu diajar yang pertama, yang kedua belajar, dan yang ketiga mempraktekkan apa yang diajarkan dan apa yang dipelajari itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi bacaan kita itu rasul-rasul itu kembali berkumpul bersama Yesus. Untuk apa? Untuk diajar oleh Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus, untuk mendapatkan kekuatan dari Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya. Apakah kita setiap waktu kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Dahulu saya ingat betul, saya diajar oleh pembimbing-pembimbing saya mengisi kartu rohani, pertumbuhan rohani, perjalanan rohani. Apa yang saat teduh saya dapatkan? Bapak Ibu, setelah membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Dia, saudaraku, bukan hanya saat teduh, ada di situ penginjilan, ada di situ perpuluhan. Saya dilatih di sana dan saya diajarkan. Bapak Ibu Saudara, penting bagi murid memiliki satu sikap, satu karakter yang menjadi ciri adalah suka diajar. Bapak Ibu Saudara, ketemu dengan murid, ketemu dengan guru, diajar, ketemu dengan Tuhan Yesus setiap waktu, diajar tentang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ya, itu yang perlu kita renungkan. Berapa tahun kita di gereja? Adakah sesuatu pertumbuhan kita? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, murid itu memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka lakukan. Jadi terbuka. Dia terbuka, dia mendapatkan apa yang Tuhan Yesus katakan, lalu Bapak Ibu Saudara, dia kerjakan, dia taati. Dan dia mendapatkan coaching, mendapatkan pelatihan. Ketika dia mengerjakan itu, dia mendapat masalah, dia datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid ini harus belajar kepada Yesus. Murid harus belajar kepada Tuhan. Karena saya kemarin mengatakan kepada teman, karena teman saya ini ada masalah terhadap gereja besar dulu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya menghitung, banyak waktu itu gereja-gereja kecil tersedot kepada gereja besar di kota kita itu. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, di kita hanya beberapa gelintir saja yang tersedot ke sana. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya mengatakan, kenapa itu bisa terjadi? Saya katakan karena kami hidup di dalam pemuridan. Setiap orang kalau ada masalah, dia tanya kepada Tuhan, dia belajar kepada Tuhan. Kami tidak ikut KKR, tapi kami melatih orang buat KKR untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Setiap kami dilatih untuk seperti itu.
untuk membuat KKR bagi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi kami terlatih mengerjakan, gitu. Kami terlatih mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Yesus. Gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya, adalah mengamalkan apa yang diajarkan. Murid ini bukan hanya melaporkan, memberitahukan apa yang sudah dikerjakan, tapi juga mengerjakan apa yang diajarkan itu. Adakah kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada kita, oleh bapak-bapak rohani kita, adakah kita mengerjakannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus ini, rasul-rasul Yesus ini kembali, dia berkumpul dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus. Dia lalu mengajarkan, dia lalu memberitahukan apa yang sudah dia kerjakan, ditugaskan itu. Dia seperti kartu kontrol kita dulu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dia mengamalkan ajaran kita, ajarannya Tuhan Yesus. Dia melakukan apa yang diajarkan, dia mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya yang terakhir untuk direnungkan adalah berapa tahun kita di gereja Tuhan dimanapun ya, mungkin di Bubaan, di satelit, di manapun satelit berada, berapa tahun adakah Anda bersekutu dengan Tuhan, mendapatkan pelajaran dari Tuhan, dimuridkan, dan lalu Anda memuridkan? Berapa tahun? Bapak Ibu Saudara, perlu kita renungkan. Ya, apakah kita seorang murid yang memiliki karakter, diajar, belajar, dan mempraktekkan apa yang diajarkan itu? Mari kita renungkan hal itu. 3 kesimpulan aja dari saya, Bapak Ibu Saudaraku. Seorang murid harus mau belajar. Yang kedua, harus mau diajarkan dan mau mengamalkan pengajaran itu. Anda harus bangga untuk membuat KKR bagi anak-anak PA Anda, murid-murid Anda, seketemu dengan Anda, mereka mengalami kebangunan rohani, mereka mengalami pemulihan, sekalipun hanya bertemu dengan 2 orang, 3 orang yang Anda muridkan, mereka mengalami revival, mereka mengalami kegerakan. Tidak perlu datang ke gedung besar, tidak perlu ikut KKR di lapangan, tapi Anda semua melatih dan dilatih untuk membuat KKR di sekolah-sekolah, mungkin di kampung-kampung, mungkin juga di pinggir jalan Anda membuat KKR bagi mereka semua. Gereja kita adalah gereja apostolik yang memberkati bangsa-bangsa. Gereja kita adalah punya tujuan, punya misi, mengejawantahkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan memuridkan banyak orang menjadi pemimpin. Mari kita berdoa.